Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis mau bahas dari sisi dari sisi moral, dari sisi religi, soal kepercayaan kita terhadap sesuatu ya. Terutama soal bidang otomotif. Jadi berhentilah ngomong bahwa sesuatu itu sudah dikodratkan ketika yang menjadi sumber itu adalah manusia, karena itu malah mengindikasikan betapa terbatasnya manusia itu. Penulis bicara gini karena lihat ada yang ngomong bahwa sesuatu itu sudah ada kodratnya masing-masing ya. Ada kodrat tubuh manusia lah. Sementara yang dipakai acuan adalah minyak goreng. Minyak goreng itu katanya sudah jadi kodrat, sudah jadi aturan Tuhan. Wah, itu menurut penulis sangat sombong sekali ya. Sangat sombong sekali, karena seakan-akan kita itu jadi ilmunya jadi selevel dengan Tuhan. Nah, itu kan sangat sombong sekali ya. Padahal itu justru menunjukkan pengetahuan yang sangat terbatas, menunjukkan limitasi imajinasi, limitasi pemikiran. Sementara itu manusia kan disuruh berpikir. Kalau nggak berpikir bukan manusia gitu kan. Jadi minyak sawit itu sendiri kan dari pohon sawit. Kalau lihat pohon sawit dalam kondisi awalnya yang kayak angker gitu ya. Kepikir kita bakal makan digoreng pakai bahan dari yang begitu itu. Sama lah misalnya kalau kita lihat pohon beringin gitu ya. Apa kebayang suatu waktu kita bakal misalnya pakai minyak goreng yang diproduksi dari pohon beringin. Bicara soal minyak minyak pun kita masih tidak memanfaatkan seperti yang disebutkan di buku. Kan ada penyebutan soal minyak di buku. Penulis sendiri masih nggak tahu itu pohon apa. Kembali lagi ke pohon sawit lah. Pemanfaatan utama sawit pertama kali itu kan dari bahan sabun, dari bahan pelumas. Di masa itu apa ada manusia yang berpikir, oh ini mau untuk menggoreng gitu ya? Apa ada manusia yang berpikir, wah ini nanti pelumas industri ini, bahan sabun ini cocok untuk menggoreng? Rasanya kan saat itu nggak ada. Karena dari warnanya saja wis merah kan katanya. Jadi sebelum ada proses penyulingan yang bagus, kan dianggap cocoknya pelumas bahan sabun. Nggak kebayang lah. Bicara soal bentuk lagi soal tanaman. Banyak fungsi tanaman itu yang kalau kita pikir sekarang kok bisa gitu loh. Misalnya minyak kayu putih, kok bisa kepikiran jadi obat minyak angin. Pohon kayu putih umbuh kayak apa sih? Tapi kok orang bisa kepikiran gitu. Apalagi sagu. Wes penulis hasil nggak kepikir lihat cara pembuatan sagu.
Kok bisa orang itu jadi kepikiran untuk membuat makanan dari batang pohon, dari pohon ditebang dibuat jadi makanan. Oh, ini gede kali. Balik lagi ke sawit. Jadi minyak sawit pertama itu jadi pelumas ya. Pelumas mesin industri jadi bahan sabun. Entah kapan, entah gimana ceritanya, terus kemudian diketahui bahwa bisa untuk menggoreng juga. Dan ini pun awalnya bukan karena merasa oh minyak sawit itu lebih bagus untuk menggoreng gitu ya, tapi karena kepepet karena harga minyak kelapa itu mahal. Karena kebutuhan ekspor minyak kelapa ya, kopra, coconut oilnya itu mahal. Akhirnya terus diputuskan bahwa wah, untuk minyak goreng mending pakai minyak sawit. Jadi minyak sawit saat itu harganya lebih murah. Dan ya saat itu jadi muncul iklan-iklan kehebatan dari minyak sawit dibanding minyak kelapa. Tujuannya apa? Cek wong gelem nggak minyak sawit. Karena ya saat itu ada apa ya, jadi tentangan ya. Orang wis kadung biasa pakai minyak kelapa, suruh pakai minyak sawit, moh gitu loh. Salah satunya ya apa ya, minyak sawit itu lebih cepat rusak daripada minyak kelapa. Terus yaitu hasil gorengannya lebih basah, lebih berminyak daripada minyak kelapa. Ya memang salah satu alasannya karena minyak sawit itu bekunya lebih rendah ya, jadi lebih sulit beku. Nah oleh karena itu minyaknya jadi lebih banyak di hasil gorengan. Minyak kelapa lebih sedikit, pemakaian minyak kelapa juga lebih sedikit, lebih hemat, lebih awet, lebih kering kalau pakai minyak kelapa. Orang ya jadi moh pindah gitu loh. Ya menurut penulis juga di saat itu ada aja orang yang ngomong, wah minyak goreng itu kodratnya adalah minyak kelapa, kenapa kok sekarang jadi minyak sawit? Orang pada saat itu ya mesti ada yang pemikirannya terbatas kan. Baru setelah minyak sawit itu mulai banyak beredar, akhirnya orang berpikir bahwa yang namanya minyak goreng itu pasti minyak sawit. Apalagi generasi muda sekarang gak ngerti cerita nih, ngomong seenaknya. Minyak goreng itu diciptakan hanya untuk menggoreng, padahal yang dimaksud adalah minyak sawit ya. Nggak kebayang bahwa minyak sawit itu penggunaannya bukan hanya untuk menggoreng saja. Jadi ketika ngomong minyak goreng itu hanya menggoreng, hanya cocok untuk menggoreng, itu ya sudah menunjukkan kesombongan dan keterbatasan ilmu. Ya mereka nggak kebayang bahwa di luar negeri orang itu menggoreng nggak pakai minyak sawit, macem-macem. Kayak ceritanya ada manfaat itu di Cina, minyak gorengnya itu dari kacang. Ada juga yang dari kedelai, juga pakai minyak kedelai. Ada yang dari minyak zaitun, ada yang dari bunga, yang kalau dari Kanada namanya canola, kalau yang lain apa jenenge ambo lali. Ada minyak bunga matahari, minyak jagung juga ada. Yang canola malah ceritanya beda lagi. Ada yang menceritakan sejarah ya, salah satunya dari otomotif info, otomotif trend, Bro Aksanaria, Bro Tangan Besi.
bahwa sebelumnya itu kanola itu diciptakan karena Kanada itu menghasilkan ya minyak yang sangat banyak, yang berlimpah sebagai pelumas. Jadi pada saat Perang Dunia itu adalah perang yang memperebutkan sumber minyak. Jadi komoditi yang paling dicari pada saat itu adalah minyak. Orang jadi berebut. Jadi minyak itu nyari dari sumber segala macam. Saat itu banyak minyak nabati. Kalau Rusia mungkin mereka punya tambang minyak sendiri. Nah dari Jerman ya pakai minyak nabati. Mbuh lali kalau Jerman pohon apa ya. Jepang seperti kita tahu pakai minyak jarak. Jadi katanya anak-anak sekolah disuruh cari pohon jarak, dibawa ke sekolah. Dari sekolah dikumpulkan lagi untuk dibuat jadi minyak untuk bahan perang. Nah Kanada itu dari bunga itu. Nah setelah perang penggunaan minyaknya jadi berkurang. Terus jadi berpikir gimana caranya jadi minyak goreng. Terus dibuat rekayasa genetika untuk mengurangi bahaya racun dari yang ada pada tumbuhan itu. Rekayasa genetik tersebut terus menghasilkan yang namanya bunga kanola lah. Ya merupakan varian dari bunga pusing raspberry tahu bola wis. Muncullah canola oil. Canola oil sendiri kan yang depan itu asalnya dari Kanada. Tapi yang jelas ya salah besar ketika diomongkan bahwa iya minyak goreng kodratnya itu adalah untuk menggoreng. Karena ya secara pemanfaatan ada banyak. Dari asal sejarahnya malah justru pertama kali minyak nabati itu jadi bahan pelumas. Jadi kalau kita ngomong ceritanya, sejarahnya lucu kan ketika generasi muda kita sekarang ini ngomong minyak goreng itu hanya cocok untuk menggoreng, diciptakan untuk menggoreng. Diciptakan itu sih ya sesuatu yang ya sangat general ya. Tapi itu ya wis cukup cukup paham lah maksud penulis ya. Terus berhentilah ngomong kayak gitu karena nggak pada tempatnya. Ya udah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.